Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Rahmawati. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi matematika di LPTK Universitas Jambi. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna melengkapi uji kinerja di tempat saya bertugas SMA Negeri 2 Bogotemu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Apa kabar nak hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, bagaimana hari ini? Ada yang tidak hadir atau semuanya di sekolah? Alhamdulillah, saja berarti semua bisa mengikuti pelajaran kami. Tolong sebelum belajar cek dulu lacinya, apakah masih ada sampah, dibawa dulu ke tempat sampah. Siapkan alat tulisnya dan semuanya tidak aman. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi. Tolong anak-anak kita berdiri dulu. Indonesia
Kalau kita panas, ya. Ibu minta kalian ikuti gerakan ibu. Tepuk 1 oke, tepuk 2 yes, tepuk 3 semangat, tepuk 4 konsentrasi, tepuk 5 fokus. Oke, bisa kita mulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 5. Oke, kita siap memulai pelajaran. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang panjang garis siku. Nah, ini kaitannya dengan materi pada hari ini, itu yang akan kita bahas itu adalah persamaan lingkaran. Sebelumnya Ibu mau memberikan satu buah contoh. Tolong diperhatikan video berikut. Dengan media matematika, kita akan menentukan titik pada suatu lingkaran. Berdasarkan hasil pengamatan bahwa aktivitas vulkanik suatu gunung berapi mengalami peningkatan. Karena itu, diinformasikan agar warga yang berada pada zona bahaya segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Daerah yang terletak dalam radius 10 km dari pusat gunung dikategorikan zona bahaya. Misalkan 0,5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama kita akan menentukan rumus persamaan lingkaran yang berpusat pada titik A, B dan berjari-jari R melalui model pembelajaran PDL. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dengan menerapkan teorema tentang lingkaran. Salah satunya itu tadi yang Ibu bahas tadi, karena kita terkena dampak banjir, kita bisa menghitung berapa radius masyarakat yang terkena dari dampak banjir. Ibu ingin tahu pemahaman kalian. Kemarin kita terkena dampak bencana alam, artinya banjir. Nah, materi yang akan kita bahas ini bersama lingkaran ini, di sini kita bisa menentukan atau menghitung berapa luas yang terkena dampak dari bencana tersebut. Ya, salah satunya itu adalah banjir tadi. Ibu minta kalian tolong duduknya sesuai dengan kelompok, ya, masing-masing. Tolong. Tolong dibaca bahan ajar itu. Di situ Ibu berikan, ya, pengertian dari sebuah lingkaran. Bisa kalian lihat di situ ada penerapan lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tahu gambar-gambar apa itu? Salah satunya donat. Ada donat. Kemudian ada kancing baju. Ada apa itu? Ada kincir angin. Kemudian ada apa lagi sebelah kincir angin? Ada roda sepeda. Di atasnya ada apa? Alat yang telah dipakai itu apa ya namanya? Rebana. Sebelahnya itu sebelahnya. Yang suka perempuan pakai
Apa itu? Cincin ya? Jadi banyak ya penerapan lingkungan pada kehidupan sehari-hari. Banyak sekali. Bisa kalian lihat. Di sini di dalam kelas ini salah satunya semestinya kalau yang umum itu adalah jam ya. Di tangan kalian kan kalian pakai kan? Salah satu penerapan lingkaran pada kehidupan sehari-hari. Kemudian di bawahnya itu, di situ ada contoh, salah satu contoh aplikasi di dunia nyata. Tahu bangunan apa itu nak? Di gambar itu? Monas. Monas itu salah satu simbol negara Indonesia. Letaknya di mana? Di Jakarta. Oke, pintar. Nah, di situ kawasan Monas memiliki luas sebesar 80 hektar. Pada suatu acara, panitia hendak memasang wifi di tengah-tengah Tugu Monas. Jadi wifi-nya itu terletak di tengah-tengah Tugu Monas. Dengan jangkauan maksimum wifi tersebut sejauh 250 meter. Sinyal wifi ini akan digunakan oleh petugas keamanan acara untuk keperluan komunikasi. Pertanyaannya, apakah petugas keamanan tersebut dapat berkomunikasi pada setiap titik di kawasan Monas tersebut? Iya. Oh, jawabannya? Iya. Ya. Apakah petugas keamanan tersebut dapat berkomunikasi pada setiap titik di kawasan Monas tersebut? Di apa? Jawabannya? Iya. Itu bisa dijangkau karena ada jaringan wifi. Batas keluar tersebut merupakan kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu atau sumber dari sinyal wifi itu sendiri. Nah, kumpulan titik-titik inilah yang disebut dengan persamaan lingkaran. Itu salah satu contoh yang kalian bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua, kita dapat menentukan pusat gempa bumi, ya, atau nama lainnya itu adalah epicentrum. Epicentrum gempa bumi ini adalah titik apa? Coba sama baca. Adalah titik pada permukaan bumi tepat di atas asal lokasi gempa. Alat untuk mendeteksi gempa bumi tersebut, ya, menentukan pusat gempa bumi tersebut disebut dengan seismograf. Itu bisa kalian lihat ya. Ya, Bu, bisa tidak kita mengukur daerah yang terkena dampak gempa bumi atau letusan gunung berapi? bisa dengan persamaan lingkaran tersebut kita bisa menentukan daerah-daerah yang terkena dampak dari gempa bumi, gunung meletus, dan kejadian kita barusan kemarin yaitu banjir. Silakan cermati LKPD itu yang sudah dibuat, cari informasi, buka di Google bersama teman-temannya ya, teman satu kelompoknya itu diskusikan pertanyaan yang Ibu berikan pada lembar kerja peserta didik tersebut. Silakan. Kalau ada yang masih kurang jelas, tolong ditanyakan kepada Ibu. Jawab dulu. Temukan dulu ya rumus dari persamaan lingkaran tersebut. Isi titik-titiknya.
Beda. Ini kan proyeksinya kan? Sama Y, terus buat G melalui pusat, oke, sama proyeksi tadi. Nah, P aksen bang itu tulisannya. Sini kan P aksen. Ini P aksen. Sehingga segitiganya sampai situ. Sehingga segitiga sampai situ. Ini tulisan ini, tulisan kecil ini. Di bawah ini. Terus kesimpulannya ini tulis terakhir. Ini ditambah ini sama ini kita tulisan. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai mengisi latihan soal tersebut? Kasih waktu 5 menit lagi ya. Kemudian presentasi diminta salah satu peserta kelompoknya itu yaitu presentasi hasil jawaban. Biasanya ya kan? Bener Bu, yang PP Action. Ini yang apa ini? Gaming beda. Yes, beda. Yemen. Oh, yang suka. Yemen beda. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai mengerjakan latihan soal yang Ibu berikan tadi? Sudah. Tolong salah satu anggota kelompok ya maju ke depan presentasi hasil dari diskusi kalian. Diketahui titik A 3, min 2, maka X1 sama dengan 3 dan Y1 sama dengan min 2. Titik B min 3, 4, maka X2 sama dengan min 3 dan Y2 sama dengan 4. Dengan menggunakan rumus di atas, AB sama dengan akar 2 akar X2 min X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Jadi jarak antara titik A 3, min 2 dan B min 3, 4 adalah 6 akar 2 satuan. Selanjutnya soal nomor 2.
perwakilan kelompok silakan maju. Kelompok 4. Tinggal tanya lagi. Udah saya lama Pak ya ke kamu tulis. Selesai dulu tugas bawa dana ah. Terinian. Kamu mulai apa sih? Kau tuh mulai video. Video dikit. Masuk lagi. Bisa dah sekarang. Aku udah masuk ke soal dibahas. Jarak seseorang yang ada di posisi X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 7, dan X2 sama dengan 33, dan Y2 sama dengan 25 akan dimasukkan ke D sama dengan akar X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2, maka D sama dengan 34,99 kurang dari 36, artinya orang tersebut terkena dampak dari gempa bumi tersebut. Baiklah, hasil diskusi kita pada hari ini telah selesai. Teman-teman yang sudah mempresentasikan hasilnya bisa kita lihat ya. Ada pertanyaan dari hasil presentasi ini? Tidak ada. Terima kasih kalian sudah mengerti dan paham dengan materi yang dijelaskan oleh teman-teman. Untuk tugas sudah dibagikan di Google Form ya. Tolong diisi tugas itu, kumpulkan secepatnya. Nah, untuk materi ini ada baiknya kita tonton video ini untuk menguatkan informasi yang kalian dapat barusan dari diskusi kelompok. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Rahmat di channel Guru Math. Pada video kali ini kita akan membahas materi persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan jari-jari R. Ini adalah pembahasan yang kedua dari materi persamaan lingkaran. Pada video sebelumnya kita sudah membahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan jari-jari R. Yang pertama kita akan merumuskan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Di sini kita punya satu lingkaran ya, yang berpusat di titik A, B. Nah, di sini kita tidak menggunakan nilai tertentu, tapi kita gunakan A, B, yang berarti ini nanti akan berlaku untuk semua lingkaran yang terletak pada sumbu koordinat ini. Kita cuma mengambil contoh di sini ya, kita letakkan di kuadran yang pertama. Nah, seperti pada video sebelumnya, untuk merumuskan persamaan lingkaran ini, kita akan memilih atau mengambil satu titik sembarang pada lingkaran. Ya, taruhlah misalnya di sini kita ambil satu titik ya. Kita beri nama titik P yang koordinatnya juga kita tidak tentukan ya. Kita tulis X, Y. Berlaku untuk semua titik yang terletak pada lingkaran ya. Berarti kita punya di sini M ke P itu adalah jari-jari lingkaran. Jadi dari M ke P adalah jari-jari lingkaran. Seperti ini. Kemudian kita akan memproyeksikan titik M dan titik P ini ke sumbu X, demikian juga ke sumbu Y ya. Ini kita proyeksikan dari titik M ke sumbu X, kita peroleh seperti ini. Kalau ke sumbu Y seperti ini. Nah, di sini kita misalkan kita peroleh di sini titik A ya. Titik A. Nah, berarti jarak dari O ke A ini adalah A kecil ini. Berarti jaraknya adalah nilai mutlak A. Nah, misalnya taruhlah di sini titik B. Sehingga kita peroleh jarak dari O ke B itu adalah nilai mutlak B. Oke. Selanjutnya titik P. Kita proyeksikan ya. Titik P ke sumbu X. Kita peroleh seperti ini. Dan ke sumbu Y juga. Nah, sekarang anggaplah di sini kita tulis
titik Q ya. Q dan di sini titik R misalnya. Nah, kita peroleh jarak dari O ke Q, ini ya, jarak dari O ke Q, itu adalah nilai mutlak X. Ya kan, karena di sini adalah titiknya X, Y. Berarti jarak dari O ke Q itu adalah nilai mutlak X. Demikian juga ada jarak dari O ke R, nah, itu adalah nilai mutlak Y. Ya, nilai mutlak Y. Nah, selanjutnya, kalau ruas garis BM ini kita perpanjang, ya, kita perpanjang sehingga berpotongan dengan ruas garis PQ seperti ini, maka kita akan dapatkan sebuah segitiga siku-siku ya. Anggaplah di sini kita beri nama N. Nah, ini siku-siku. Kita peroleh sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi kita peroleh segitiga PMN ya. Segitiga PMN. Tulis di sini segitiga PMN. Ini siku-siku di N. Nah, sekarang kita bisa menentukan panjang sisi-sisi dari segitiga PMN ini ya. Dari M ke P ini kan jari-jari ya. Ini jari-jari lingkaran kita beri simbol R. Sedangkan dari M ke N, ini berapa jaraknya dari M ke N? Kita bisa lihat dari O ke Q itu nilai mutlak X, sedangkan dari O ke A itu nilai mutlak A. Berarti ini sisanya ya. Sisanya tentunya adalah jaraknya adalah nilai mutlak X dikurangi A. Ya kan? Nah, sedangkan untuk yang ini ya, dari P ke N itu kita bisa ambil di sini. Ini selisih dari OR ke OB ya. Dari O ke R itu nilai mutlak Y, sedangkan dari O ke B itu nilai mutlak B. Berarti jarak dari P ke N ini adalah nilai mutlak Y dikurangi B. Nah, selanjutnya dengan memperhatikan segitiga PMN yang siku-siku di N, berarti kita bisa menggunakan teorema Pitagoras untuk menghubungkan panjang dari sisi-sisi pada segitiga ini ya. Kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, kita ketahui dengan teorema Pitagoras, panjang MN itu MN kuadrat ditambah PN kuadrat itu kan sama dengan MP kuadrat. Ya. Panjang MN kita ganti nilai mutlak X dikurang A kuadrat. Tugas yang sudah Ibu berikan, LKPD itu nanti tolong dikumpulkan ya. Kumpulkan kepada Ibu. Untuk menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Tolong dipimpin Agung doa. Mari kawan-kawan, sebelum pulang ada baiknya membaca doa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah Ibu, tutup pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.